Sudah, dokter. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai sistem gastrointestinal. Kemarin kita sudah sampai pada esofagus ya. Jadi kita akan melanjutkan nanti ya, untuk hari ini bahasanya adalah di gaster gitu ya. Jadi bagaimana anatomi histologi, kemudian motilitas, sekresi, kemudian bagaimana regulasi sekresi di gaster, dan juga mengenai fase-fase digesti. Kita langsung saja ya. Jadi setelah bolus, ya, jadi kemarin kan bolus dicerna secara mekanik dan kimiawi di rongga mulut, kemudian ditelan melewati esofagus dan kemudian melewati sphincter esofagus yang bawah ya, yang lower, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, lambung sendiri kalau kita lihat secara makro ya bentuknya seperti huruf J ya, terletak di bawah dari diafragma ya. Kemudian lapisan ototnya ya, jadi ada 3 ya. Kalau secara umum pada traktus digestivus yang lain hanya terdiri atas lapisan otot yang sirkuler dan yang longitudinal ya. Kemudian yang di lambung ini ada yang berjalan secara oblik gitu ya. Jadi saling menyilang gitu. Kalau kita lihat ada yang berjalan longitudinal, kemudian yang sirkuler dan oblik ini dia seperti saling menyilang, menganyam gitu ya. Nanti kaitannya dengan fungsi mekanik dari lambung ya. Karena ketika otot itu saling menyilang, nanti kontraksinya ya, dan juga arah kontraksinya itu akan menjadi lebih optimal. Kemudian kalau dilihat secara ketebalan dari bagian proksimal ke kaudal seperti itu ya, itu lebih tebal pada bagian kaudal atau distal. Pada bagian distal ini lapisan ototnya lebih tebal. Kemudian ini secara histologi ya. Jadi pada mukosa di lambung ya, terdapat apa yang disebut dengan gastric pit ya. Ini adalah jadi bagian dari kelenjar ya, bagian pembukaan dari kelenjar yang ada di gaster. Kemudian nanti ada jenis-jenis sel gitu ya, yang menyusun dari kelenjar di gaster gitu ya, yang masing-masing nanti mempunyai fungsi mensekresikan substansi yang berbeda gitu ya. Kemudian pada bagian submukosa dan kemudian juga ada bagian serosa seperti itu ya. Untuk lapisan ototnya ini ada pada bagian submukosa ya, baik yang oblik, sirkuler ataupun yang longitudinal. Ini kalau jenis-jenis sel yang terdapat pada kelenjar di gaster ya, ada sel parietal, kemudian ada sel G, ada sel Chief, kemudian juga ada sel mukus ya, yang ada pada bagian leher dari gastrik. Kemudian kita lihat secara fisiologi ya, kita membagi lambung itu menjadi bagian orat dan kaudat ya. Jadi bagian orat ini bagian jadi fundus dengan sepertiga proksimal dari badi ya, badi atau antrum badi ya. Jadi kemudian
bagian kaudat ini yang lebih bawah gitu. Ini yang lapisannya lebih tebal gitu ya, jadi memiliki lapisan otot lebih tebal. Fungsinya adalah untuk tadi kaitannya dengan fungsi kontraksi yang lebih kuat gitu ya. Jadi kalau di bagian orat ini fungsinya adalah fungsi penerimaan atau reseptif gitu ya. Jadi menerima bolus dari esofagus seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari sisi motilitasnya, ya, ada 3 gerakan atau motilitas di lambung. Yang pertama adalah relaksasi dari bagian orat tadi ya, jadi bagian proksimal. Relaksasi ini terjadi ketika ada bolus yang masuk ke lambung, ya. Jadi pada saat bolus itu sudah sampai pada esofagus bagian distal gitu ya, nanti melalui mekanisme saraf gitu ya, ini nanti akan terjadi relaksasi dari bagian orat gaster seperti itu. Jadi kenapa ya? Jadi ini akan memudahkan ketika ada relaksasi, volume itu akan membesar gitu ya, sehingga tekanannya itu akan berkurang, memudahkan proses pemindahan bolus dari esofagus menuju ke gaster seperti itu. Kemudian gerakan motilitas yang kedua pada gaster itu ada kontraksi gitu ya. Jadi kontraksi ini memang diperankan oleh bagian kaudat dari gaster gitu ya. Jadi ada kontraksi yang kuat gitu untuk menghancurkan gitu ya. Jadi mencampurkan, menghancurkan dari bolus, kemudian mencampurkannya dengan cairan lambung gitu. Jadi dengan cairan yang disekresikan oleh lambung. Jadi nanti tujuannya adalah untuk menginisiasi dari digesti yang terjadi di lambung. Jadi meskipun nanti tidak semua jenis makromolekul itu akan terdigesti di lambung ya. Jadi yang paling utama yang di lambung itu adalah pencernaan protein. Dan nanti setelah bolus itu tercampur dengan cairan lambung, ya, kita menyebutnya sebagai kimus ya, atau di sini saya tuliskan sebagai chyme. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, gerakan motilitas di lambung itu adalah pengosongan lambung atau gastric emptying. Ya, jadi kimus ya yang sudah dicampurkan, dihancurkan begitu ya secara mekanik dan kimiawi, ketika sudah mencapai ukuran tertentu yang dianggap memenuhi syarat begitu, maka akan dikosongkan oleh lambung, didorong menuju ke duodenum. Jadi ini yang disebut dengan pengosongan lambung. Nah, rata-rata kecepatan pendorongan kimus menuju ke usus halus, atau dalam hal ini adalah duodenum, ini diregulasi secara ketat ya, secara hormonal ataupun secara neural begitu ya, untuk memastikan waktu yang memadai ya, atau adekuat bagi proses digesti dan juga absorpsi di intestinal atau di usus halus seperti itu ya. Jadi tidak begitu saja semuanya kimus langsung dikosongkan gitu ya menuju ke usus halus, tetapi ini diatur secara secara ketat seperti itu ya. Tujuannya adalah tadi untuk memaksimalkan gitu ya. Jadi memberikan waktu yang cukup agar supaya digesti dan absorpsi di usus halus itu dapat berlangsung dengan baik. Kemudian ya kita lihat dari satu persatu tadi ya, motilitas yang reseptif relaxation atau ya relaksasi penerimaan seperti itu ya. Ini tadi jadi ketika sudah ada bolus mencapai bagian bawah dari esofagus seperti itu ya, nanti akan menghasilkan relaksasi, menyebabkan relaksasi pada sphincter esofageal yang bawah, lower gitu, kemudian akan merelaksasi bagian orat. Kemudian
Mekanismenya adalah melalui, neuron ya, yang mana nanti, neuron sensoris ini akan menyampaikan informasi ya, menuju ke sistem saraf pusat, kemudian menuju ke, eee, neuron motoris gitu ya, neuron eferen, kemudian sampai di otot polos di bagian orat dari, gaster. Menyebabkan otot polos ini mengalami relaksasi, menurunkan tekanan. Ya, jadi ini disebut dengan refleks vagovagal ya, karena baik yang reseptor sensoris ataupun motorisnya menggunakan apa namanya melalui nervus vagus seperti ya, sehingga disebut dengan refleks vagovagal. Kemudian kemampuan ini begitu ya, jadi penurunan tekanan, kemudian juga ada peningkatan volume dari bagian orat dari gaster gitu ya, sehingga dengan adanya apa namanya relaksasi ini gitu ya, bahkan gaster itu mampu menampung 1,5 liter bahan makanan gitu ya, jadi cukup besar ya, daya tampungnya seperti itu. Kemudian setelah diterima gitu ya, jadi masuk dari esofagus masuk ke gaster seperti itu, ini tidak langsung ada kontraksi begitu ya untuk menghancurkan, mencampurkan begitu, ini belum terjadi. Jadi ada istilahnya adalah fungsi storage atau fungsi penyimpanan gitu ya, yang mana fungsi penyimpanan ini antara berbagai jenis bahan makanan itu berbeda durasinya gitu ya. Yang paling lama adalah lemak, kemudian protein, dan yang paling cepat itu adalah dari golongan karbohidrat. Dan nanti setelah dirasa cukup tadi ya, tergantung dari jenis bahan makanannya, akan mulai muncul gitu ya gelombang pencampuran gitu ya, gelombang kontraksi pada bagian kauda ya, jadi sekitar 15 sampai 25 detik sekali gitu ya. Kemarin kan kalau kita lihat pada frekuensi gelombang lambat gitu ya, paling lambat memang di gaster ya, jadi memang kira-kira sekitar 3 gelombang per menit seperti itu. Nah, kontraksi ini dia akan menghancurkan ya dari bahan makanan ya, jadi menghancurkan bolus, kemudian mencampurkannya dengan sekresi gaster. Jadi mulai dari bagian tengah dari badan gaster gitu ya, nanti makin ke bawah kontraksinya makin kuat seperti itu ya. Nanti makin mendekati pilorus, kekuatan kontraksinya itu makin kuat. Nanti akan ada pendorongan gitu ya, jadi arahnya adalah ke arah antrum. Oke, kemudian ini untuk kontraksinya gitu ya, ini nanti pada saatnya gitu ya akan didorong gitu ya, jadi pada saatnya ketika sudah dirasa mencapai ukuran tertentu seperti itu, nanti akan didorong menuju ke duodenum seperti itu. Nah, tapi yang secara ukuran belum memenuhi syarat gitu ya, masih terlalu besar ukurannya gitu, itu akan mengalami retropulsion gitu ya. Jadi kembali lagi. Jadi hanya sedikit nih kalau di gambar tampak ya. Ya, kontraksinya kan dimulai dari bagian tengah, ini yang paling kiri ya, gambar paling kiri ya. Arah kontraksinya di bagian tengah badi gitu ya. Kemudian makin ke bawah makin kuat gitu. Kemudian nanti pada saatnya akan ada pembukaan sphincter pilorus seperti itu, tetapi hanya sedikit saja yang masuk ke duodenum. Sebagian besar itu akan mengalami retropulsion ya, untuk mengalami kembali proses pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi di lambung seperti itu. Jadi ketika sudah mulai didorong gitu ya, dikosongkan dari lambung, maka kita mengenalnya sebagai istilahnya pengosongan lambung gitu ya. Waktu pengosongan lambung ini
rata-rata adalah 3 jam gitu ya. Jadi dengan rentang 2 sampai 4 jam gitu ya. Jadi bisa mengalami ada yang lebih cepat, kemudian ada yang lebih lambat seperti itu. Nah, untuk pengaturannya gitu ya. Jadi pengaturan tadi pengosongan lambung ini tujuannya adalah untuk menyediakan waktu yang adekuat gitu ya untuk proses netralisasi dari H+ gitu ya, H+ yang ada pada cairan lambung, ion H+ kan dari HCl gitu ya, ada kandungan ion H+-nya. Sehingga ion H+ ini perlu dinetralisasi di duodenum. Sehingga mengapa waktu pengosongan lambung ini diatur secara ketat. Jadi tidak boleh terlalu cepat begitu ya pengosongan lambung, karena nanti kalau terlalu banyak begitu ya usus halus itu akan mengalami ya kesulitan untuk menetralisasi seperti itu. Nah, nanti kalau netralisasi tidak berjalan dengan baik, enzim tertentu yang membutuhkan pH yang tinggi begitu ya, itu tidak akan bisa bekerja dengan optimal seperti itu. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk menyediakan waktu yang cukup bagi proses digesti dan absorpsi dari nutrisi gitu ya. Jadi netralisasi sendiri itu juga bagian dari digesti dan absorpsi nanti keperluannya seperti itu. Kemudian kita lihat antara cairan gitu ya dengan solid ya bahan makanan yang padat, waktu pengosongan lambungnya juga berbeda. Jadi yang cairan lebih cepat dikosongkan daripada yang padat. Kemudian yang bersifat isotonik ya, ini juga lebih cepat pengosongannya dibandingkan dengan yang hipotonik ataupun yang hipertonik. Dan di antara jenis bahan makanan makromolekul ya, karbohidrat, protein dan lemak, ini yang paling sama adalah yang jenis lemak ya waktu pengosongan lambungnya, dan disusul dengan protein, dan yang paling cepat pengosongannya adalah jenis yang karbohidrat. Nah, ini kalau secara ukuran untuk bisa masuk ke duodenum gitu ya, jenis yang padat itu bahan makanan yang padat harus mencapai ukuran 1 sampai kurang lebih 1 ya milimeter kubik seperti itu. Jadi harus dalam ukuran yang kecil. Ketika masih besar tadi ada gerakan retropulsion ya, jadi mengembalikan thymus itu ke gaster gitu ya, untuk mengalami proses pencernaan di gaster sampai dengan nanti terpenuhi syarat secara ukuran seperti itu. Nah, ini ada 2 faktor utama yang sangat berperan dalam penghambatan gitu ya, atau memperlama pengosongan lambung gitu ya, yang membuat pengosongan lambung itu menjadi lebih lama. Yang pertama adalah kehadiran dari lemak gitu ya. Jadi ketika bahan makanan yang dikonsumsi itu mengandung kandungan lemak yang cukup tinggi seperti itu, nanti akan menyebabkan pengosongan lambung itu menjadi lebih panjang gitu ya. Nah, ini efek ini diperantarai oleh suatu hormon ya, namanya adalah kolesistokinin ya. Yang mana kolesistokinin ini nanti dihasilkan gitu ya, diproduksi pada saat bolus ya, yang nanti ketika dicampur menjadi kimus ya, ketika kimus itu yang sampai di duodenum itu banyak mengandung asam lemak seperti itu. Jadi asam lemak di dalam kimus ini yang nanti menstimulasi produksi kolesistokinin. Ini saya tuliskan sebagai CCK ya. CCK ini kolesistokinin. Kolesistokinin kerjanya adalah efeknya adalah untuk menghambat pengosongan lambung ya. Jadi karena memang tujuan dari pengosongan lambung pada adanya fatty acid ini ya, asam lemak ini adalah untuk memastikan ya, atau untuk menyediakan waktu yang cukup agar supaya
lemak itu dapat didigesti dan diabsorpsi dengan lebih optimal seperti itu. Nanti pada pertemuan selanjutnya Dede akan belajar mengenai bagaimana proses digestif dan absorpsi dari lemak gitu ya. Memang lebih rumit dibandingkan dengan yang protein dan juga yang karbohidrat. Kemudian faktor kedua yang menghambat pengosongan lambung itu adalah adanya ion H+. Ya. Jadi pH yang rendah pada kimus yang mencapai duodenum ya, itu akan menghambat pengosongan lambung. Ini efek ini diperantarai gitu ya, namanya adalah apa? Jadi refleks gitu ya di dalam enteric nervous system gitu, di mana ketika ada namanya pH yang rendah begitu ya pada kimus nanti akan menyebabkan namanya pengosongan lambung itu menjadi lebih lambat agar supaya netralisasi dari kimus yang banyak mengandung H+ ini ya itu menjadi lebih optimal. Nah, netralisasinya ini dilakukan oleh HCO3 ya, jadi ion bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas gitu. Jadi pankreas itu nanti akan menghasilkan bikarbonat begitu yang diperlukan untuk netralisasi dari ion H+ gitu ya. Jadi kalau terlampau cepat pengosongan lambung nanti netralisasinya menjadi tidak optimal seperti itu ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa netralisasi ini penting untuk dapat bekerjanya enzim-enzim pencernaan di usus halus gitu ya. Utamanya adalah enzim dari pankreas gitu ya. Yang dia hanya bisa aktif pada pH tinggi gitu ya. Ketika pH di dalam duodenum itu terlampau rendah, itu nanti enzim-enzim ini tidak bisa aktif gitu. Itu dari motilitasnya. Sampai di sini bisa ditangkap ya untuk motilitas. Ada yang mau diklarifikasi atau ini dulu sebelum kita masuk ke sekresi? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sekresi dari gaster ya. Tadi kan kita sudah bicara motilitas. Sekarang kita lihat sekresi di gaster. Untuk sekresi, jadi mukosa di gaster ini mensekresikan suatu, jadi beberapa komponen cairan begitu yang kita kenal dengan cairan lambung atau gastric juice. Nah, komponennya itu ada 4. Ya. Jadi komponen utamanya itu ada 4, yaitu HCl ya, atau hidroklorik acid, kemudian pepsinogen, faktor intrinsik, dan mukus. Nah, HCl dan pepsinogen nanti ini yang pepsinogen ya, terutama untuk inisiasi dari pencernaan protein. Sementara yang HCl ini nanti membantu dalam pemecahan rantai di protein begitu ya, terutama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Kemudian jadi dalam penghancuran dinding gitu ya, dinding sel gitu, ini HCl diperlukan begitu ya. Kemudian ada faktor intrinsik ya yang digunakan nanti untuk penyerapan vitamin B12 di ileum. Ya, jadi untuk dapat diserap dengan baik di ileum, vitamin B12 itu membutuhkan suatu faktor intrinsik yang diproduksi di gaster. Kemudian yang berikutnya adalah mukus. Ya, jadi komponen yang keempat adalah mukus, di mana mukus ini akan melapisi mukosa gaster ya, mencegah adanya korosif ya atau efek perusakan dari HCl yang bersifat sangat asam gitu. Selain itu juga ada fungsi lubrikasi. Ya. Untuk sel-sel yang menghasilkan komponen tadi gastric juice tadi ya, kita lihat ada sel parietal yang menghasilkan faktor intrinsik dan HCl ya, yang bagi gambar paling atas. Kemudian ada sel chief
ya yang menghasilkan pepsinogen. Kemudian ada sel G yang menghasilkan gastrin, ya. Untuk gastrin ini dia tidak karena dia hormon gitu ya, jadi tidak dilepaskan ke lumen tetapi ke dalam sirkulasi darah, sehingga memang gastrin tidak menjadi komponen dari gastric juice. Kemudian yang berikutnya adalah sel mukus yang menghasilkan mukus, ya. Jadi ada kandungan ion bikarbonatnya juga, gitu ya, yang mana nanti fungsinya adalah untuk menetralisasi HCl yang mengenai mukosa gaster, gitu ya, sehingga bisa ada efek protektif melapisi mukusnya, kemudian bikarbonatnya menetralisir seperti itu. Kemudian di bagian pilorus juga ada jenis sel namanya sel D, ya, menghasilkan somatostatin. Nah, ini somatostatin ini suatu hormon sehingga tidak dilepaskan ke lumen tetapi ke dalam sirkulasi darah, di mana efeknya adalah untuk menghambat pelepasan dari gastrin seperti itu. Kemudian kita masih lihat sekresi di gaster lagi, ya. Selain itu juga ada produksi grelin, ya. Grelin ini dihasilkan oleh sel PD1 gitu ya, yang dia akan meningkat kadarnya, ya, sebelum makan untuk meningkatkan appetite, ya, atau nafsu makan. Ya, nanti setelah makan kadar grelin ini akan menurun gitu ya untuk ya memberikan rasa kecukupan gitu ya, sehingga nanti seharusnya setelah makan ya sudah kenyang gitu ya, nanti sehingga aktivitas makan itu akan berhenti seperti itu. Kemudian kita lihat untuk yang produksi HCl gitu ya, HCl salah satu komponen utama pada gastric juice itu pH-nya sangat asam begitu ya, sehingga dengan adanya produksi HCl di dalam gaster, pH di gaster itu pada orang dewasa ya mencapai 1 sampai 2. Jadi sangat asam ya. Kita akan melihat bagaimana produksi atau sekresi dari HCl ya. Jadi kita lihat ini adalah sel parietal ya, jadi sel parietal di mana bagian yang dekat dengan lumen kita sebut sebagai membran apikal, kemudian yang berbatasan dengan cairan interstisial itu adalah bagian basolateral, ya, jadi membran basolateral. Nah, di dalam sel parietal ini ada beberapa properti ya, jadi properti yang dimiliki. Di bagian apikal itu ada pompa proton dan kanal klorida. Ya, jadi ini yang berbatasan dengan lumen yang kuning ini ya. Di situ ada pompa proton ya. Atau nama lainnya adalah HKATPase gitu. Kemudian juga ada pompa klorida ya. Pompa Cl- gitu, pompa klorida. Kemudian pada bagian basolateral ya, basolateral yang berhadapan dengan cairan interstisial yang berwarna biru muda ini HCO3 Cl exchanger gitu ya. Di, atau Cl HCO3 exchanger gitu. Ini adalah suatu kanal begitu ya, menukarkan anion gitu ya, anion CO3 dengan Cl- dengan klorida seperti itu ya, ion bikarbonat dengan ion klorida. Kemudian di dalam gitu ya, nah ini prosesnya dimulai dari pembentukan H2CO3 ya dari H2O dan CO2 yang ada di dalam sel gitu ya oleh karbonik anhidrase menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 ini kan yang merupakan sifatnya tidak stabil gitu ya. Jadi mudah menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat seperti itu. Nah,
Untuk yang ion hidrogennya, ya, ion hidrogennya nanti akan menuju ke lumen melalui pompa proton gitu ya, atau pompa HKATPase. Jadi ion hanya keluar sel parietal seperti itu. Jadi ada pertukaran antara ion H+ dan ion K gitu ya. Nah, kemudian kenapa disebut dengan ion HKATPase? Karena ini adalah pompa aktif gitu ya, yang memerlukan ATP dalam pertukaran ionnya seperti itu, sehingga ada pompa lagi di bagian basolateral yang di sini tidak gambar gitu ya, yang akan menghasilkan ATP gitu ya, digunakan pada pompa proton ini seperti itu. Kemudian ion K ya, ion K ini nanti akan berdifusi keluar gitu ya. Jadi yang sudah masuk melalui pompa proton ini nanti akan keluar lagi, difusi keluar. Kloridanya, ion kloridanya. Jadi ion kloridanya masuk dari interstisial menuju ke dalam sel kariata melalui tadi ya HCO3 Cl exchanger atau Cl HCO3 exchanger ya. Jadi HCO3-nya ini keluar menuju ke interstisial dan nanti masuknya nanti untuk ion kloridanya atau sel ini akan keluar menuju lumen melalui kanal klorida gitu ya. Nanti di lumen ion H+ ya yang keluar melalui pompa proton dengan ion klorida ini akan membentuk HCl ya. Jadi nanti HCl ini yang bekerja tadi di dalam gaster ya, inaktivasi dari enzim-enzim tertentu begitu, kemudian juga bisa fungsi yang lain. Nah, ini fungsinya yang dari HCl itu adalah jadi karena keasamannya gitu ya, maka dia bisa membunuh hampir semua mikroorganisme ya yang masuk bersama makanan yang kita konsumsi. Ya, ini bisa tidak mati begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mendenaturasi protein gitu ya. Kemudian juga mendenaturasi dari enzim yang berasal dari ya bahan hidup gitu ya, terutama kalau yang kita makan raw food gitu ya, kan kita makan masih mentah, jadi masih ada enzim-enzim dari HCl. Kemudian membantu memecah dinding dari dinding sel ya, yang berasal dari bahan makanan nabati, itu juga jaringan ikat yang berasal dari hewani gitu ya, bahan makanan yang dari hewan. Kemudian juga sel ini berfungsi untuk salah satu sel itu menghasilkan pepsinogen gitu ya. Pepsinogen ini adalah suatu bentuk enzim yang belum aktif. Nah, untuk bisa bekerja atau bisa aktif diperlukan pH yang asam gitu ya. Dalam hal ini diperlukan HCl sehingga pepsinogen ini akan berubah menjadi pepsin. Nah, pepsin ini yang nanti akan memecah protein menjadi peptida awali atau menginisiasi dari pencernaan protein. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ya. Untuk produksi HCl oleh sel bisa mengalami
peningkatan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menstimulasi produksi dari HCl seperti itu. Jadi kalau di buku disebutkan 3 faktor ya, yaitu ada histamin, asetilkolin, dan juga gastrin. Ya, nanti masing-masing perikatan pada reseptor yang berbeda pada sel parietal begitu ya. Nanti adik-adik bisa lihat di textbook ya. Jadi masing-masing itu punya reseptor yang berbeda di sel parietal ya. Histamin punya reseptornya sendiri, kemudian asetilkolin juga, gastrin juga ya. Tetapi bahwa masing-masing nanti pada akhirnya akan menstimulasi sekresi dari HCl gitu ya. Untuk yang histamin gitu ya, yang berdifusi secara parakrin ya, karena dihasilkan hanya oleh sel tetangga begitu ya, jadi yang berdekatan saja dengan sel parietal ya. Kemudian secara tadi karena berdekatan maka dia berdifusi begitu ya menuju ke sel parietal dan berdekatan dengan reseptor H2 gitu ya. Nanti melalui siklik AMP ya. Kemudian siklik AMP ini yang nanti akan mengaktifasi protein kinase A ya, yang mana akan pada akhirnya akan meningkatkan sekresi HCl dari sel parietal ya. Jadi reseptornya ada reseptor H2 gitu ya, maka nanti memang kalau adik-adik sudah belajar bahwa ada obat-obat ya yang disebut dengan H2 blocker begitu ya. Jadi reseptor H2 blocker yang digunakan untuk mengatasi gangguan ya sekresi asam lambung yang berlebihan gitu ya. Jadi salah satu obat lambung yang sering digunakan seperti ya. Karena ini reseptornya salah satu. Kemudian yang berikutnya substansi yang dapat menstimulasi adalah asetilkolin, ya ini dilepaskan dari nervus vagus ya. Reseptornya adalah reseptor muskarinik pada sel parietal ya. Nanti ini juga sama ya, jadi ketika sudah berikatan nanti akan ada second messenger sel parietal untuk mensekresikan HCl ya. Nah, asetilkolin ini selain berikatan langsung dengan sel parietal juga bisa berikatan secara tidak langsung ya, jadi mempunyai reseptor pada sel enterokromafin yang menghasilkan histamin ya, sehingga asetilkolin ini nanti menstimulasi sel enterokromafin untuk menghasilkan histamin. Yang mana histamin tadi juga akan berikatan dengan sel parietal untuk meningkatkan sekresi HCl seperti itu. Jadi bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung melalui stimulasi dari pelepasan histamin. Kemudian yang ketiga adalah gastrin. Ya. Jadi gastrin ini dihasilkan oleh sel G. Gastrin ini suatu hormon ya. Jadi kalau yang tadi kan parakrin ya, hanya dihasilkan oleh sel tetangga saja, sel yang berdekatan. Kemudian asetilkolin itu dari neuron ya, itu juga berdekatan. Untuk yang gastrin ini meskipun berdekatan, sel G ini kan sama-sama ada di gaster ya, tapi harus melewati sirkulasi darah terlebih dahulu, baru nanti akan berikatan dengan reseptor di sel parietal gitu ya. Jadi harus jalan-jalan jauh dulu, nanti ikatannya ini akan menghasilkan second messenger yang mengaktifkan protein kinase dan pada akhirnya akan menstimulasi sekresi dari secara keseluruhan ya, jadi secara keseluruhan adalah sekresi dari cairan lambung seperti itu. Jadi tidak hanya HCl saja, tetapi cairan lambung secara keseluruhan gitu ya. Gastrin ini adalah suatu hormon yang disekresikan ketika ada stimulasi berupa
distensi ya, jadi ada bolus masuk ke dalam gaster itu kan menyebabkan distensi, kemudian di dalam bolus itu terdapat kandungan peptida, asam amino ya, dan juga melalui stimulasi nervus vagus itu juga akan bisa menyebabkan stimulasi produksi gastrin seperti itu ya, yang nanti gastrin ini akan menstimulasi, akan dilepaskan ya, beredar melalui sirkulasi darah berikatan dengan reseptor di sel parietal dan menyebabkan sekresi gaster itu meningkat gitu. Kemudian gastrin ini juga ternyata bisa bekerja secara tidak langsung dalam menstimulasi produksi dari cairan lambung, yaitu melalui reseptor pada sel enterokromafin gitu ya. Jadi ada hampir sama dengan asetilkolin tadi, dia menstimulasi enterokromafin sel begitu ya untuk menghasilkan histamin, dan nanti histamin yang akan berikatan melalui reseptor H2 untuk meningkatkan produksi HCl seperti itu. Sehingga memang kalau dilihat dari mekanismenya tadi kan semuanya bisa menyebabkan pelepasan histamin itu meningkat juga, sehingga obat dua reseptor blocker ini menjadi cukup efektif begitu ya untuk bisa menghambat produksi asam lambung yang berlebihan seperti itu. Ya, ini ringkasannya saja dari yang tadi gitu ya. Ini jenis obat yang dia memblok reseptor H2 gitu ya. Salah satu contohnya di sini adalah simetidin. Kemudian dalam proses ketika sudah berikatan dengan reseptor itu kan salah satu jenis itu ada sel messengernya adalah siklik AMP begitu ya. Nanti yang obat yang berkaitan dengan blok yang bisa mengeblok siklik AMP adalah jenis yang omeprazol. Nanti Dede akan belajar di tahap yang selanjutnya. Nah, untuk bagaimana proses digesti dan absorpsi di gaster gitu ya. Tadi untuk yang jenis protein itu sudah diinisiasi begitu ya dengan adanya enzim pepsin ya, tetapi memang ya belum selesai begitu. Jadi hanya bisa memotong protein yang panjang menjadi peptida yang lebih pendek seperti itu. Nanti masih harus dicerna lagi di usus halus gitu ya. Kemudian untuk yang karbohidrat ya, ini tidak terjadi proses digesti secara kimiawi di dalam gaster gitu ya, karena enzim salivari amilase ya, dia tercampur bersama dengan bolus nanti menjadi kimus, itu akan segera diinaktivasi ketika suasananya itu menjadi asam gitu ya. Jadi karena di lambung asam maka enzim ini akan segera inaktif sehingga tidak ada pencernaan karbohidrat lebih lanjut oleh salivari amilase. Ya. Kemudian untuk absorpsi begitu ya, untuk absorpsi ini hampir tidak terjadi gitu ya. Jadi, kalaupun ada itu sangat kecil begitu ya, karena memang hampir bersifat impermeable ya terhadap semua material gitu, karena ada lapisan mukus yang tebal yang memang gunanya adalah untuk melindungi mukosa lambung dari sifat korosif HCl begitu, maka dia tidak berperan dalam proses absorpsi. Tapi masih ada jenis substansi yang dia sifatnya dapat larut dalam lemak gitu ya. Jadi yang bersifat larut lemak ini masih bisa diabsorpsi gitu. Karena kan kalau yang larut dalam lemak dia mudah berdifusi melewati membran plasma begitu ya. Nah, ini jenisnya contohnya adalah alkohol dan obat aspirin ya. Jadi bisa diserap di dalam lambung gaster. Nah, kita lihat bahwa setiap hari gaster itu memproduksi suatu cairan begitu ya, dengan pH antara 1 sampai 2. Itu kan sangat asam, sangat bersifat korosif ya,
dapat merusak begitu. Tetapi alhamdulillah ya, selama tidak ada sesuatu yang yang luar biasa begitu, mukosa lambung ini ada memiliki mekanisme protektif gitu ya, sehingga tidak rusak oleh adanya cairan lambung yang sangat asam gitu. Nah, ini apa saja mekanisme protektif dari mukosa lambung, dari dinding lambung secara keseluruhan seperti itu ya. Yang pertama adalah sifat dari sel parietal dan sel chief yang dia impermeable terhadap HCl. Kemudian juga adanya mukus yang mengandung ion bikarbonat ya, yang dia melapisi mukosa lambung dalam dia cukup tebal begitu ya, sehingga disebut dengan karpet mukus begitu ya. Jadi ada yang menyebutnya sebagai karpet mukus karena tebal, jadi dia melapisi mukosa lambung. Kemudian ada taut erat ya, jadi antara sel epitel yang melapisi mukosa lambung ya, tight junction. Kemudian kecepatan pembelahan sel di epitel yang melapisi mukosa lambung itu juga sangat cepat begitu ya. Jadi hampir tiap 3 hari itu diganti dengan sel epitel yang baru. Begitu. Kemudian aliran jadi suplai aliran darah yang baik begitu ya menuju ke lambung, ini juga turut menentukan mekanisme protektif di lambung ya. Kemudian adanya prostaglandin ya. Jadi prostaglandin ini mempunyai efek untuk menghambat sekresi asam lambung seperti itu, sehingga dia nanti ya bisa memberi efek proteksi begitu. Ketika kadar prostaglandin ini menurun, maka mekanisme protektif ini juga bisa mengalami penurunan, sehingga nanti ketidakseimbangan antara mekanisme korosif dan protektif dapat menyebabkan mukosa lambung itu mengalami kerusakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan mekanisme protektifnya, sebenarnya ada mekanisme destruktif ya. Jadi mekanisme destruktif yang bisa menghambat mekanisme protektif ini antara lain adalah adanya infeksi bakteri, kemudian juga jenis obat yang tadi bisa diserap di lambung ya, ada aspirin, kemudian juga obat-obat yang menghambat sintesis prostaglandin ya, jadi seperti paracetamol, kemudian ada antagin dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri. Ini juga jika digunakan tidak sesuai dengan indikasi seperti itu ya, pada akhirnya kan dia akan menyebabkan prostaglandin itu sintesis prostaglandin menurun gitu ya, karena ada memang kerja obat ini adalah menghambat sintesis prostaglandin. Nah, ini juga akan menurunkan mekanisme protektif dari mukosa lambung, sehingga dalam jangka panjang bisa ya, itu berimbas terhadap kerusakan gitu ya pada mukosa lambung. Nah, oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, didiskusikan sebelum kita masuk ke fase-fase pencernaan. Silakan. Tidak ada. Izin bertanya, dokter. Silakan. Kan HCl itu kan distimulasi sama histamin, asetilkolin sama gastrin. Kenapa kalau misal apa hubungannya minum kopi sama kenaikan asam lambung sama stimulasi HCl tadi itu, dokter? Terima kasih. Oke. Kopi dengan stimulasi HCl ya.
Oke. Iya, dokter. Oke. Nanti ada cabai, ada makanan asam. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, dokter. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi kalau bahan makanan gitu ya, sebentar mana ya? Ya ini untuk yang kopi ya, jadi kandungan kafeinnya kan memang dia menstimulasi produksi HCl, kemudian juga ada makanan yang asam gitu ya, makanan yang asam, kemudian ada lagi apalagi makanan yang pedas gitu ya. Jadi makanan yang pedas juga menstimulasi produksi asam lambung lebih banyak gitu. Kalau untuk mekanismenya kalau yang makanan asam itu kan nanti kita lihat di fase-fase pencernaan ini nanti adik-adik bisa lihat ya. Jadi untuk jenis makanan yang lebih asam itu dia menstimulasi produksi asam lambung yang lebih banyak. Ini mekanismenya bisa melibatkan tiga-tiganya gitu ya. Jadi bisa histamin itu sendiri gitu ya. Kemudian asetilkolinnya, kemudian juga dari gastrinnya ini juga bisa terlibat seperti itu ya, karena ketika ada ada makanan masuk begitu ya sampai ke lambung begitu ya, mengapa ada stimulasi produksi gastrin itu kan diakibatkan karena distensi begitu ya, adanya distensi, kemudian adanya kandungan tertentu, kemudian juga ada stimulasi dari nervus vagus gitu ya. Nah, stimulasi nervus vagus ini yang nanti pada akhirnya bisa melepaskan asetilkolin gitu ya. Melepaskan asetilkolin kan berarti gastrinnya nanti juga terstimulasi, kemudian asetilkolinnya juga akan dilepaskan dari nervus vagus ya. Dan nanti nervus vagus ini dia bisa berakibat jadi berikatan langsung dengan sel parietal, kemudian juga bisa melalui sel enterokromafin ya untuk menstimulasi produksi histamin. Jadi jenis-jenis makanan tertentu itu bisa menstimulasi yang lebih banyak gitu ya. Sebentar. Jadi ini ya, nah ini adanya perubahan pH itu juga nanti akan ini berpengaruh begitu ya, berpengaruh terhadap seberapa banyaknya HCl yang diproduksi, kemudian seberapa kuatnya kontraksi yang dihasilkan seperti itu. Ya, nanti kita lihat lebih lebih jauh lagi ya pada saat di fase-fase digestif gitu ya. Kan Dede pernah belajar saat di saliva begitu ya, antara simulasi makanan yang sifatnya netral dengan yang asam begitu ya, dengan yang pedas, dia stimulasi salivanya juga berbeda begitu ya. Jadi lebih banyak dihasilkan oleh yang asam, yang pedas begitu ya, itu menghasilkan lebih banyak saliva begitu ya, menstimulasi produksi saliva yang lebih banyak seperti itu. Oke, kita lihat langsung saja ya untuk fase-fase pencernaan ya. Jadi fase pencernaan itu diawali dari apa yang disebut dengan fase sefalik ya. Jadi fase sefalik ini dimulai pada saat makanan itu belum benar-benar masuk ke dalam traktus digestivus gitu ya. Jadi kita baru membaui, baru melihat, baru memikirkan ya, atau mungkin baru mencicipi ya. Jadi itu sudah menginisiasi fase sefalik gitu ya. Jadi fase sefalik ini melalui korteks cerebral, hipotalamus dan juga batang otak ya, nanti menuju ke nervus
facial, gitu ya. Kemudian nervus glossopharyngeal, kemudian menuju ke nervus vagus. Untuk yang nervus facial dan glossopharyngeal nanti akan menstimulasi produksi saliva, gitu ya. Kemudian untuk yang nervus vagus ini akan mulai ya, jadi menstimulasi produksi cairan lambung, gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyiapkan, gitu ya. Kalau yang saliva ini kan rongga mulut, kemudian yang cairan lambung ini di gaster. Jadi menyiapkan mulut dan juga lambung untuk menerima makanan, ya. Jadi meskipun pada akhirnya apa yang dibawi, kemudian apa yang dilihat, apa yang dipikirkan itu tidak jadi dimakan, fase sefalik ini sudah terjadi seperti itu, ya. Jadi sebenarnya ibu sudah mulai menyiapkan. Jadi ada peningkatan produksi saliva dan juga peningkatan produksi cairan lambung. Ya. Tetapi memang belum sebanyak ketika nanti, belum sehebat ketika nanti betul-betul ada makanan yang masuk ke dalam traktus digestifus seperti itu. Ya. Kemudian ketika akhirnya ya ada proses ingesti makanan begitu ya, masuk dan nanti masuk ke dalam lambung begitu, ditelan menuju ke lambung, maka masuk ke fase yang berikutnya yaitu fase gastrik. Nah, untuk fase gastrik ini regulasinya ada yang bersifat neural, ada yang bersifat hormonal. Ya, kita lihat untuk yang neural ini adanya stimulasi ya, distensi gitu ya, yang ditangkap oleh reseptor regangan gitu ya. Jadi ketika ada bolus itu kan menyebabkan distensi pada lambung ya, ini ada reseptor regangan atau stres reseptor yang menangkap ini dan nanti akan apa namanya ya menimbulkan nanti serangkaian apa namanya meneruskan impuls gitu ya dan seterusnya sampai nanti menimbulkan efek pada efektor seperti itu. Nanti kita lihat efektornya. Kemudian yang selain distensinya juga ada pH gitu ya. Jadi perubahan pH oleh kimus ya yang menjadi apa namanya mengalami peningkatan karena adanya ketika ada yang masuk itu kan seolah-olah ada pengenceran begitu ya, yang tadinya pH-nya antara 1 dan 2, kemudian ada bahan yang masuk seolah-olah mengencerkan, maka pH-nya akan meningkat gitu ya. Peningkatan pH ini nanti akan ditangkap oleh reseptor kimiawi ya, kemoreseptor, yang ini nanti juga akan meneruskan impuls gitu ya, sehingga nanti ada neuron motoris begitu, neuron aferen begitu ya, eferen gitu, kemudian menuju ke efektor gitu. Nah nanti untuk yang efektornya itu apa begitu ya? Efektornya adalah sel parietal gitu ya. Jadi ketika ada distensi dan perubahan pH tadi ditangkap oleh reseptor regangan dan juga reseptor kimia begitu, kemudian melalui neuron eferen menuju ke plexus mucosa begitu ya. Kemudian akan menuju ke sel parietal untuk menghasilkan sekresi HCl yang lebih banyak, kemudian meningkatkan kontraksi otot polos yang ada di lambung, gitu ya. Jadi nanti akan ada kontraksi otot polos yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sekresi dari HCl dan juga meningkatkan kontraksi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi hormonal, ya, yang terlibat adalah hormon gastrin. Ya, jadi adanya distensi, kemudian adanya peningkatan pH, dan juga adanya kandungan protein yang belum terdigesti, begitu ya. Jadi yang hanya sebagiannya saja baru terdigesti, ini akan mensimulasi sel G untuk melepaskan gastrin. Nah, efek gastrin itu akan meningkatkan motilitas di gaster, meningkatkan produksi cairan lambung, kemudian akan
nanti pada saatnya begitu ya akan menyebabkan sphincter pylorus itu berelaksasi, yang mana ketiganya begitu ya ini akan meningkatkan pengosongan lambung gitu pada akhirnya. Jadi motilitas, sekresi ini kan nanti akan membantu pencernaan secara kimiawi dan mekanis di lambung, dan nanti pada saatnya itu akan merelaksasi sphincter pylorus ya untuk terjadinya proses pengosongan lambung seperti itu. Jadi tadi secara neural ya melalui ada kemoreseptor, ada stretch reseptor, kemudian secara hormonal ada pelepasan hormon gastrin oleh sel G. Nah, kemudian ketika sudah dikosongkan dari gaster, ya kan masuk ke duodenum, ya, kita masuknya adalah ke fase yang intestinal. Jadi ada fase intestinal, ini juga diatur secara neural dan secara hormonal. Ya, untuk secara neural ini jadi ada stretch reseptor yang terstimulasi karena adanya distensi, ya masuknya kimos ke duodenum. Nanti ada yang disebut dengan refleks enterogastrik, gitu ya, yang mana pusatnya di medula oblongata. Nah, refleks ini ya akan menghambat stimulasi parasimpatis dan akan meningkatkan stimulasi dari simpatis gitu ya. Kemudian hasilnya ya ketika parasimpatis dihambat, maka akan menyebabkan motilitas di gaster itu menurun gitu ya, dan akan meningkatkan kontraksi dari sphincter pylorus. Ya. Jadi satu sisi motilitas di lambung akan mengalami penurunan, kemudian kontraksi dari sphincternya itu juga akan ditingkatkan. Jadi ditutup gitu ya. Nah, ini akan menurunkan pengosongan lambung gitu. Nah, kalau secara hormonal yang berperan pada fase intestinal ini ada hormon cholecystokinin atau CCK dan hormon skretin. Ya. Jadi untuk cholecystokinin kan tadi distimulasi ketika ada kandungan yang terutama itu adalah kandungan asam lemak ya, meskipun asam amino juga dapat menstimulasi cholecystokinin gitu ya. Nah, ini cholecystokinin ini nanti akan menstimulasi produksi cairan pankreas ya, jadi produksi enzim-enzim di pankreas itu akan ditingkatkan, kemudian juga ada kontraksi dari kantung empedu, gitu, relaksasi dari sphincter Oddi ya, yang mana nanti akan memudahkan begitu ya cairan dari pankreas itu menuju ke duodenum. Cholecystokinin ini juga mempunyai efek untuk menghambat pengosongan lambung. Ya, jadi memperkuat kontraksi dari sphincter pylorus dan supaya pengosongan lambung itu berjalan lambat seperti itu. Kemudian hormon yang kedua yang berperan pada fase intestinal ini ada hormon skretin ya. Nah, skretin ini yang menstimulasi adalah kandungan ion H+ pada kimos yang mencapai duodenum gitu ya. Jadi adanya ion H+ ini nanti akan menyebabkan skretin itu diproduksi lebih banyak. Nah, skretinnya ini nanti bekerjanya adalah dengan menstimulasi cairan dari pankreas ya, terutamanya adalah kandungan bikarbonatnya. Jadi kandungan ion bikarbonatnya ini yang sebenarnya diperlukan gitu ya kaitannya dengan netralisasi dari ion H+ yang ada pada kimos. Dan skretin juga ternyata punya efek lain yaitu untuk menghambat sekresi dari cairan lambung. Pada fase intestinal ya, baik yang diatur secara neural atau secara hormonal, tujuannya ya kan tadi kalau dilihat secara neural juga hasil akhirnya begitu ya, efek akhirnya adalah pengosongan lambung yang dihambat begitu ya, penghambatan pengosongan lambung. Kemudian yang mekanisme hormonal juga sama begitu ya, jadi ada penghambatan pengosongan lambung. Nah, tujuannya adalah untuk
menghambat ya kimus ya untuk keluar dari lambung terlampau cepat begitu ya, untuk mencegah adanya overload di duodenum gitu. Nah, jadi ini adalah tujuan dari fase intestinal untuk menghambat overload dari duodenum seperti itu. Ini kurang lebih untuk fase-fase digestif ya, ada fase neural yang bahkan dimulai sebelum makanan itu benar-benar masuk ke dalam traktus digestivus, kemudian ada fase gaster ya yang terjadi pada saat bolus ya atau nanti menjadi kimus itu ada di gaster, kemudian fase intestinal itu yang terjadi pada saat kimus itu sudah masuk ke dalam duodenum begitu. Ini juga masih sama ya, jadi mungkin nanti adik bisa cermati lagi ya. Di fase sefalik masih sama, dia apa namanya, ada stimulasi gastrin, kemudian juga ada stimulasi melalui neural ya, melalui nervus vagus yang nanti akan bersinaps pada plexus submucosa. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sekresi dari cairan lambung gitu. Jadi kenapa plexus submucosa kemarin kan saya sampaikan memang lebih berkaitan dengan fungsi sekresi gitu ya, karena letaknya pada submucosa. Kemudian yang fase gaster ya, ini juga secara neural dan hormonal gitu ya. Untuk yang hormonal juga melalui tadi ada gastrin gitu ya. Kemudian di secara lokal juga ada histamin yang dihasilkan oleh sel mas atau tadi saya sampaikan sebagai sel enterokromafin ya. Sel enterokromafin yang menghasilkan histamin untuk menstimulasi produksi HCl seperti itu. Sehingga hasil akhir dari fase gaster ini adalah peningkatan HCl, kemudian juga sekresi dari gaster yang lainnya. Kemudian juga ada peningkatan motilitas. Untuk yang intestinal ini ya, kalau di sini ada tambahan GIP ya, jadi gastric inhibitory peptide yang juga disekresikan ketika ada kandungan lemak dan karbohidrat pada kimus seperti itu. Kalau ini yang sefalik, ini sama juga ringkasan. Saya kira itu untuk apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kan kalau sesuai tujuan pembelajarannya hari ini sampai dengan bentar, saya buka halaman awal Enso dulu aja ya, sampai dengan fase-fase pencernaan ya. Sampai di sini, apakah ada yang didiskusikan? Jadi kita tadi sudah Dok, izin silakan. bertanya. Silakan. Tadi kan banyak disebut distensi gitu ya dok. Itu distensi itu maksudnya masuknya bolus, kan distensi ada distensi gaster sama distensi duodenum tadi. Nah distensi itu berarti masuknya bolus dan masuknya kimus gitu ya dok? Atau ada sesuatu aktivitas lain dari gaster atau duodenum? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau distensi yang saya sebutkan pada apa namanya fase, oke saya tampilkan saja ya. Ada distensi lambung, ada distensi duodenum, jadi sendiri-sendiri deh. Ya, pada saat bolus itu baru masuk di lambung ya berarti distensi itu kan apa namanya peregangan ya, jadi peregangan. Nah ini ya, jadi kalau
Distensi yang di sini ya distensi dari lambung ketika bolus itu masuk dari esofagus menuju ke lambung yang fase reseptif relaksasi tadi. Jadi dia memang lambung menyiapkan dengan adanya relaksasi untuk menurunkan tekanan sehingga lebih mudah transfer bolus dari esofagus menuju ke gaster begitu ya. Kemudian kalau suatu kantung kita masuki dengan suatu bolus begitu kan itu pasti kan ada efek distensinya, ada efek peregangannya. Jadi distensinya ini yang ditangkap oleh reseptor yang peka terhadap adanya stretching, adanya peregangan begitu. Jadi ini kalau yang di fase gaster. Nah, kalau yang di fase intestinal begitu maka distensinya ya distensi yang disebabkan karena kimus yang dari gaster sudah masuk ke duodenum begitu. Jadi di fase yang berbeda distensinya tentu di tempat yang berbeda. Tadi di gaster pada saat fase yang gastrik, kemudian yang di fase intestinal distensinya oleh karena kimus yang masuk dari gaster menuju ke duodenum seperti itu. Di sana juga ada reseptor yang peka terhadap regangan gitu ya. Jadi ketika dinding mukosa itu meregang gitu, maka ada reseptor yang terstimulasi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Dok. Terima kasih. Ada lagi? Oke, saya biasanya menyapa-nyapa ya. Hari ini anak saya berulang tahun yang ke-17. Saya ingin memanggil NIM 17. Ada? Ada NIM 17? Hadir? Hadir, Dokter. Eksafa tadi 99 ya, Eksafa. Ya, 17. Siapa namanya, Dek? Afrizal, Dokter. Afrizal. Oke. Oke. Kamu mau bertanya apa mau ditanya? Apianto, kamu boleh bertanya. Kalau tidak mau ditanya. Saya hitung sampai 3 ya. Ya, Dok. Saya ingin bertanya aja, Dok. Ya, silakan. Kan tadi kan ketika fase-fase pencernaan kan ada fase sepalik, fase gastrik, dan fase intestinal. Bisa tolong dijelaskan lagi nggak, Dok? Mengenai yang fase gastrik itu kan ada pengaruh dari hormonal. Itu bagaimana nih, Dok? Ya. Pinter kamu. Bikin pertanyaannya. Oke, fase gastrik ya, yang hormonal. PowerPoint-nya saya baru ingat ternyata belum saya upload ya, Dek. Ya, astagfirullah saya lupa ya. Saya lupa belum upload untuk PowerPoint-nya ya nanti bisa setelah ini lah ya. Saya share lagi ini ya pada fase gastrik. Yang ini, Dek, secara hormonal. Jadi pemainnya adalah hormon gastrin ya. Jadi pada fase hormonal ini yang meregulasi adalah hormon gastrin yang dihasilkan oleh sel G. Nah, hormon gastrin ini diproduksi pada saat ada bolus yang masuk ke dalam gaster gitu ya. Jadi bolusnya itu menyebabkan distensi. Nah, distensinya ini menstimulasi produksi gastrin.
Kemudian bolusnya itu memiliki kandungan protein yang belum terdigesti, itu juga menstimulasi gastrin. Kemudian bolusnya itu meningkatkan pH di dalam gaster, gitu. Ini juga akan menimbulkan menstimulasi produksi gastrin. Nah, yang mana nanti gastrin yang dihasilkan itu akan meningkatkan motilitas di gaster, meningkatkan produksi cairan di gaster, dan akan menguatkan, bukan menguatkan, jadi akan merelaksasi begitu ya, jadi mengendurkan begitu dari sphincter pylorus. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengosongan lambung seperti itu. Jadi memang sesuai dengan fasenya ya. Pada saat di gaster, hormon yang bekerja itu untuk membantu meningkatkan pengosongan lambung begitu ya, dengan motilitasnya, dengan produksi cairannya begitu. Nanti pada saat sudah masuk di duodenum kan sudah selesai fase gasternya, maka akan ada mekanisme untuk penghambatan produksi cairan lambung, kemudian juga penghambatan dari pengosongan lambung seperti itu. Jadi memang sesuai dengan fasenya ya. Mestinya kalau tidak ada penghambatan, nanti produksi cairan lambung itu akan terus-menerus tinggi, kan nanti jadi efek korosifnya akan menjadi tinggi begitu ya, ketika diproduksi terus-menerus tinggi. Jadi memang diproduksi lebih tinggi pada saat diperlukan begitu, karena ada gimus di dalam lambung. Saat sudah dikosongkan, saat sudah masuk ke duodenum, ya sudah, dan mekanisme menurunkannya kembali tadi ya. Motilitas lambung juga menurun, produksi HCl dan cairan lambung juga menurun, seperti itu. Tapi memang pengosongannya juga begitu mencegah alami overload. Begitu. Tadi siapa namanya? Lupa. Dok, terima kasih Afizal, banyak atas jawabannya. Oke. Satu lagi ya. Hari ini tadi saya habis vaksinasi COVID yang pertama. Saya mau NIM pertama, 001. Ada? Ada dokter. Oh iya, wah. Bagus sekali NIM kamu di 001. Ya, mau bertanya atau ditanya? Ditanya aja dok. Oh, ditanya ya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan NIM 001, Dik? Waktu itu saya ini dok, regisnya di hari pertama registrasi. Jam 6 pagi gitu? Enggak sih dok, Oh, enggak. jam 10-an. Ya, oke. Ya, itu pertanyaan tambahan ya. Oke. Coba kamu jelaskan mengenai sekresi HCl, bisa? Yang kamu tangkap saja. Nanti kan sekaligus evaluasi. Kalau kamu belum bisa, berarti saya yang kurang bisa menjelaskan. Ya dok, tadi sekresi HCl. HCl itu disekresi oleh sel parietal. Sel parietal itu ada yang membran apikal, yang dekat lumen, ada membran basolateral yang dekat cairan interstisial. Kalau di membran apikal itu ada pompa proton sama kanal chloride. Kalau di membran basolateral itu ada HCO3 exchanger. Terus Ion H-nya keluarnya lewat mana? Menuju ke lumen melalui apa? Ion H-nya dari mana? Dari reaksi apa di dalam sel parietal? Satu tadi hilang. Pinjam temennya kayaknya. Ion H-nya dari pemecahan H2CO3 dok. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui apa? Melalui cairan interstisial. Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lumen melalui apa? Melalui cairan interstisial. Oke, terus keluar ke lu
basolateral berarti apa? Ke apikal ya. Oh iya, ke apikal. Telumen. Melalui apa? Melalui pompa proton. Pompa proton nama lainnya apa? HKATPase. Oke. Yang Cl-nya bagaimana? Dari mana terus keluarnya kemana? Ion kloridanya? Ion kloridanya lewat kanal klorid. Kanal klorid. Dia asalnya dari mana? Masuk ke dalam sel parietal dari mana? Dari interstisial. Masuknya melalui apa? Tadi yang ClHCO3 exchanger di membran basolateral. Oke, ya. Udah ya, berarti tinggal nanti disatukan lagi catatannya supaya nggak itu hilang. Oke, saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Kita bertemu lagi pada kuliah yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter.